saat kita menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Siang hari ini tema firman Tuhan, boleh slide-nya, adalah cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari ayat ini Tuhan Yesus memakai analogi, ada 4 binatang yang Tuhan Yesus berikan. Dan ini pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Oke, di Matius 10:16 ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memakai ada 4 analogi binatang. Ada serigala, ada domba, ada ular, ada merpati. Bapak Ibu, ini perenungan saya pertama. Tadi waktu kita baca Matius 10 ayat yang ke-16, saya nggak tahu Bapak Ibu sempat terfikir apa enggak. Tapi waktu saya baca, terlintas dalam pikiran saya begini. Ini pikiran saya. Bapak Ibu pernah bertanya enggak? Tadi kan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu seperti domba ya. Betul ya? Ke tengah-tengah serigala. Terbesit nggak dalam Bapak Ibu pikiran gini? Kenapa sih Tuhan Yesus mengutus kita kok seperti domba? Kenapa enggak Tuhan Yesus mengutus kita seperti singa gitu? Atau seperti beruang gitu? Atau bahkan seperti dinosaurus gitu? Betul enggak? Coba kalau bayangkan kalau kita diutus seperti singa, takut nggak sama serigala? Enggak, bahkan serigala takut sama kita. Pertanyaan saya atau renungan saya yang kedua tadi, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang di sini. Dari 4 binatang ini, oke, mana yang binatang paling penting? Yang perlu kita perhatikan dulu. Jawabannya, domba. Kita mesti jadi domba dulu. Ingat tadi firmannya, betul nggak? Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi pertama yang mesti kita putuskan dulu, kita mesti putuskan apakah Bapak Ibu teman-teman sebagai serigala? Seperti ini. Oke. Serigala. Atau Bapak Ibu putuskan Bapak Ibu adalah sebagai domba. Sebagai domba. Nah Bapak Ibu mesti putuskan. Sebelum ngomongin ular sama ngomongin merpati, Bapak Ibu mesti putuskan Anda serigala atau ada domba. Oke? Saya mengorbankan jambul nih. Oke, jadi yang paling penting yang mana? Jadi domba dulu. Sebelum kita belajar jadi ular dan merpati, kita mesti jadi domba dulu. Ini yang penting. Betul nggak? Jangan jadi serigala, kita mesti jadi domba dulu. Baru setelah itu kita mesti cerdik seperti ular dan kita mesti tulus seperti merpati. Ini perenungan saya dari ayat yang tadi Bapak Ibu. Setuju? Jadi domba dulu. Kalau jadi serigala berarti kita orang dunia. Kalau domba kita udah jadi orang benar dulu. Dan karenanya murid-murid itu juga orang benar. Nah Bapak Ibu saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya dari dulu, waktu saya baca ayat ini, saya dari dulu sampai kemarin saya merenungkan ayat ini, bayangan saya domba yang ada di sini adalah domba yang lemah. Domba yang nggak bisa apa-apa, namanya juga analoginya soalnya domba ya. Nggak bisa apa-apa, lemah, tak berdaya dan segala macam. Tapi waktu saya baca ayat ini, di pasalnya, ini kan kita teman baca tadi Matius 10 ayat yang ke-16. Tapi kalau saya baca secara pasal gitu, secara utuh, ternyata domba ini Bapak Ibu, ini bukan domba sembarangan loh. Ini domba hebat, bahkan boleh saya bilang ini domba sakti. Benar, ini bukan domba sembarangan. Kesannya kayak lemah karena pakainya analoginya domba. Oke, mari kita baca Bapak Ibu. Mari kita baca siapa domba ini sebetulnya. Mari kita baca dari ayat yang paling awal. Tadi kita baca yang 16, mari kita baca ayat yang paling awal. Jadi pasalnya masih pasal Matius yang ke-10. Supaya Bapak Ibu paham, Bapak Ibu jelas domba ini siapa sebetulnya. Saya bacakan di depan. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi domba itu adalah ke-12 murid Yesus. Dan memberi kuasa kepada mereka, kepada 12 orang itu, untuk apa? Mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, dan segala kelemahan. Wah, jadi domba ini bukan sembarang domba. Domba itu bisa mengusir roh jahat, bisa melenyapkan segala penyakit, dan bisa mengatasi segala kelemahan. Bapak Ibu, ini bukan sembarang domba. Ini bukan domba yang lemah yang seperti kita bayangkan. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ini juga menekankan betapa domba ini bukan domba sembarangan. Masih di Matius 10 tapi ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu di depan ya. Masih kepada murid-muridnya. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Hebat gak tuh? Tahirkanlah orang kusta.
usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membaca 2 ayat ini, bagaimana kesan Anda kepada domba tadi? Domba ini bukan sembarang domba. Domba ini 12 murid Tuhan Yesus yang sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk mengatasi penyakit, membangkitkan orang mati, mengatasi kelemahan, dan segala macam. Betul nggak? Bapak bayangkan loh, kalau ada orang punya kemampuan seperti itu zaman sekarang. Dan harusnya kita semua orang percaya, kita semua bisa melakukan ini. Kalau saya boleh bilang, domba ini bukan sembarang domba. Ini domba dalam tanda kutip, domba sakti. Domba dengan kemampuan luar biasa. Tapi yang menarik, meskipun mereka sudah punya kuasa seperti itu, Tuhan Yesus masih bilang kepada mereka, kamu adalah domba. Oke? Boleh gak saya bilang begini berarti? Boleh gak saya bilang begini? Jadi kalau gitu, yang paling utama buat kita adalah memang kita mesti jadi domba. Kita mesti berbeda dengan dunia, kita mesti dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mesti terima Tuhan Yesus, betul? Itu hal yang utama dan yang pertama dan hal yang utama itu membuat kita menjadi orang benar. Ini membuat kita menjadi, istilah saya adalah orang benar. Domba tadi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang dipenuhi firman, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul. Ini menjadi hal yang utama, ini menjadi hal yang pertama, ya. Kita putuskan tadi, kita mau jadi domba, bukan menjadi serigala. Tapi boleh gak saya bilang seperti ini, sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi. Meskipun murid Tuhan Yesus sudah bisa seperti ini, menjadi orang benar. Tapi Tuhan bilang begini, kamu tetap harus cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti menjadi orang benar saja di tengah dunia ini tidak cukup. Benar gak? Karena Tuhan Yesus bilang begitu loh. Meskipun murid-muridnya sudah penuh kuasa, Tuhan Yesus bilang begini, kamu tetap harus cerdik dan tulus. Artinya apa? Orang benar yang penuh dengan kuasa, orang benar yang penuh dengan firman Tuhan, ternyata belum cukup. Ini memang hal yang pertama, ini memang hal yang penting. Dibutuhkan kecerdikan, dibutuhkan ketulusan untuk kita bisa hidup di tengah dunia ini. Oh ya pasti kalau kita karena tidak cerdik tidak tulus lalu kita cepat mati gitu ya, lalu kita cepat meninggal, masuk surga ya masuk surga. Tapi dampak kita kepada dunia kurang, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Jadi menjadi orang benar saja nggak cukup, harus ditambah cerdik dan harus ditambah tulus. Saya kasih ilustrasi biar Bapak Ibu lebih terbayang. Misalnya begini, saya adalah pendekar yang belajar di gunung. Senjata saya ada 2, satu ini, satu lagi buat mukul paku. Bayangkan. Saya selama ini berlatih di gunung, di Shaolin. Wah, saya berlatih. Cek. Susah. Wah. Berlatih gitu Bapak Ibu ya. Wah, di gunung saya jago banget. Saya punya kuasa. Wah, hebat banget. Lalu sifo saya, guru saya bilang begini, sudah saatnya kamu meninggalkan pegunungan ini dan datang ke Nudia. Kamu harus belajar di sana. Temui orang-orang dan belajar di sana. Hai sifo, gitu Bapak Ibu. Siap sifo. Saya datang dari gunung dengan penuh kuasa, dengan penuh ilmu. Senjata saya palu 1 dan ini toya. Saya datang ke kota, ini kan di gunung ya, saya datang ke kota. Wah, saya bangga Bapak Ibu karena saya punya kuasa nih, awas. Siapa yang berani? Gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata begitu saya datang ke kota, aduh, saya gak pernah nemuin orang-orang kayak di kota gitu. Licik-licik, penuh dengan akal bulus, saya gak pernah nemuin di pegunungan, gak pernah ada. Begitu saya datang ke kota, ketemu sama orang licik, pusing saya. Karena saya gak nyangka, gila ada orang sejahat ini ya. Di gunung mah gak ada, adanya monyet. Di sini mah orang-orangnya licik-licik, waduh. Benar gak? Meskipun saya punya kuasa, meskipun saya punya ilmu, tapi begitu menghadapi orang kota yang licik-licik, saya cuma punya 2 pilihan. Pertama, saya cepat mati. Karena dilicikin, dijebakin, betul gak Bapak Ibu? Cepat mati loh, meskipun saya punya jago ilmu nih. Yang kedua, sayanya jadi penjahat. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Jadi punya ilmu saja dari pegunungan, waktu saya datang ke dunia, ke kota, nggak cukup. Kalau kita nggak cerdik, kita nggak tulus, either saya cepat mati, atau sayanya jadi penjahat. Tapi saya fokus aja langsung ke katanya, cerdik dan tulus. Karena ini cuma analogi dari Tuhan Yesus, tapi kata utamanya adalah cerdik dan tulus. Nah mari kita bahas Bapak Ibu, cerdik dan tulus. Saya penasaran, sebetulnya apa sih definisinya cerdik dan tulus itu? Ternyata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini. Cerdik definisinya adalah cepat mengerti
dan pandai mencari pemecahannya. Kalau dalam bahasa sehari-hari problem solver gitu Bapak Ibu. Ilmunya banyak, pikirannya hebat gitu ya, knowledge-nya banyak. Yang kedua, panjang akal gitu. Jadi ilmunya banyak. Itu cerdik kata kamus. Tulus ternyata kata kamus adalah orang yang bersih, jujur, orang yang bersih hati, jujur, ikhlas, tidak serong. Ini arti dari cerdik dan tulus. Secara sederhana, berarti cerdik, kalau kita lihat definisinya, cerdik ngomongin otak. Akal, pikiran. Tulus lebih banyak ngomongin hati. Oke. Orangnya tulus, ini ya, tulusnya itu banyak, sebelah sini tulusnya banyak, tapi cerdiknya rendah, cerdiknya sedikit gitu. Itu tipikal orang seperti apa menurut Bapak Ibu? Tulus banget, tapi tidak cerdik, alias oon gitu Bapak Ibu. Jadi oon tapi tulus gitu. Menurut Bapak Ibu itu orang seperti apa? Istilahnya kalau buat saya, ya itu orang bodoh. Tulus memang, tapi tidak cerdik. Gitu ya, bahasa sehariannya oon. Nah, tapi ada juga orang-orang yang cerdik, yang sebelah sana tuh, cerdik banget, tapi tidak tulus. Apa itu kategorinya namanya? Licik. Oh, Bapak Ibu sepakat sama saya ya, itu orang licik betul. Cerdik, tapi memang niatnya tuh jahat aja. Pengennya nyelakain, pengennya nipu aja. Makanya saya sebut itu orang licik. Kira-kira kalau tidak cerdik dan tidak tulus apa? Saya berpikir cukup lama, saya keluar dengan istilah ini. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya muncul dengan istilah ini. Itu orang konyol. Udah mah oon, nggak tulus lagi. Wah, udah oon. Berarti konyol gitu buat saya. Tapi gimana kalau orangnya cerdik, pintar, penuh dengan pengetahuan, problem solver, tapi hatinya juga bersih, hatinya juga tulus, hatinya juga jujur. Itu istilahnya orang seperti apa? Orang idaman Pak. Ya memang idaman, tapi istilahnya apa? Buat saya, sekali lagi ini istilah saya, itu adalah orang-orang yang saya sebut orang bijak. Benar loh, kesadaran itu awal dari pertobatan. Jadi Bapak Ibu mesti sadar dulu Bapak Ibu ada di mana. Karena begini, Bapak Ibu masing-masing kategori ini, licik, konyol, bodoh, dan bijak, itu bisa berdampak buat diri sendiri dan bisa berdampak buat orang lain. Atau istilah saya begini, bisa membahayakan diri sendiri, kalau saya boleh tulis ya, membahayakan diri sendiri, ketiga tipe tadi, dan bisa juga membahayakan orang lain. Jangan sembarangan Bapak Ibu dengan kategori ini, membahayakan orang lain. Nah, coba ya, mari kita lihat ya. Boleh slide-nya lagi? Buat orang yang bodoh, kira-kira berbahaya buat siapa? Orang yang bodoh ini. Buat diri sendiri, buat orang lain, atau buat dua-duanya, atau apa? Ayo kita main tebak-tebakan nih. Oh iya bisa semua memang, kalau dikait-kaitin bisa semuanya memang. Tapi yang paling mandatory gitu, yang paling besar, orang bodoh itu bahayanya buat siapa? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri Bapak Ibu. Ini tulusnya itu kalau nggak cerdik, itu berbahaya buat diri sendiri. Kalau orang licik, berbahaya buat diri sendiri atau siapa? Buat orang lain, betul, oke. Berbahaya buat orang lain. Jadi bahaya nih Bapak Ibu, pinter saja nggak tulus, bisa berbahaya buat orang lain. Kalau orang konyol, ke manusia dan ke Tuhan Pak kalau konyol. Iya memang. Jangan. Oke. Banyaknya menurut saya tetap berbahaya buat diri sendiri. Kalau bijak, bijak itu berguna buat diri sendiri dan berguna buat orang lain. Ini rezeki anak soleh Bapak Ibu, ini nih. Bijak itu berguna buat diri sendiri dan berguna buat orang lain. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak heran berarti kalau kita lihat begini, berarti kalau kita tidak cerdik, berarti kita konyol dan bodoh. Kalau kita konyol dan bodoh berarti berbahaya buat diri kita sendiri. Makanya tidak heran tadi Tuhan Yesus waktu bicara kepada muridnya, dia ngomongnya begini, Bapak perhatikan ya, setiap kata itu dan urutan ada artinya. Dia bilang begini, kamu kepada murid-muridnya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak dibalik. Dia tidak bilang tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Karena memang kita kudu cerdik dulu. Karena kalau tidak cerdik, bahaya dua kali buat diri kita. Kalau kita tidak tulus, bahayanya satu buat diri kita, satu buat orang. Tapi kalau kita tidak cerdik, double impact buat kita. Berbahaya buat diri kita sendiri. Makanya Tuhan ngomong gini, kamu mesti cerdik dulu, baru tulus. Berarti orang benar saja, firman Tuhan katakan, memang ini yang paling utama, tapi tidak cukup. Kita butuh menjadi orang bijak.
Berarti kita dalam hidup, kita memang mesti jadi orang benar dan kita mesti jadi orang bijak. Saya simpulkan dengan gambar ini. Pertama, kita harus jadi orang benar. Bagaimana caranya jadi orang benar? Kita penuh dengan firman, kita penuh dengan Roh Kudus. Kita jadi domba. Oke. Tapi itu ternyata tidak cukup. Kita juga mesti jadi orang yang bijak. Bagaimana caranya jadi orang bijak? Kita mesti cerdik dan kita mesti tulus. Kita mesti cerdik dan kita mesti jadi orang yang tulus. Bapak Ibu, ini modal dalam hidup. Benar, orang benar dan orang bijak. Bisa nggak Pak Andi? Orang benar tapi bukan orang bijak. Bisa nggak Pak Andi? Oh bisa. Berarti kalau gitu ada orang benar yang bukan orang bijak. Kalau bukan orang bijak berarti orang apa? Ya memang orang benar. Tapi kalau dia tidak bijak berarti orang benar yang konyol, bodoh, sama satu lagi apa? Licik. Oh, mesti ingat-ingat ya. Jadi bisa saja ada orang benar. Aduh, saya jadi gak enak, gak apa-apa ya. Orang benar, sudah terima Tuhan, datang ke gereja. Tapi kalau dia tidak bijak, dia orang benar yang entah licik, entah konyol, entah bodoh. Sekarang kalau ditanya, bisa gak Pak Andi bukan orang benar, tapi dia bijak? Bukan orang benar, artinya bukan orang percaya, orang dunia gitu ya, belum terima Tuhan Yesus. Tapi orangnya bijak, bisa nggak? Bisa. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah ketemu orang-orang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya memang bisa, tapi saya mau bilang begini. Orang-orang yang seperti itu, yang bijak, tapi sekarang dia belum menjadi orang benar. Ya memang kita sering ketemukan orang-orang di luar Tuhan gitu, yang kepintarannya luar biasa. Di luar Tuhan tapi ketulusannya juga luar biasa. Nah itu saya sebut orang bijak. Tapi dia belum takut akan Tuhan, dia belum terima Tuhan Yesus gitu istilahnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi hati-hati dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Betul ya? Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Artinya apa? Ketulusannya bisa tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi orang bijak seperti itu, meskipun sekarang dia bijak dan kelihatannya kayak baik, tapi bisa-bisa dia menjadi orang yang bahaya. Karena ketulusannya bisa berubah. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan ambil contoh dalam firman Tuhan. Contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang orang benar, yang tulus, tapi belum cerdik. Jadi orang benar, tulus, tapi belum cerdik. Contoh yang kedua, saya akan ambil dua contoh. Yang kedua adalah contoh orang benar, yang cerdik, tapi belum tulus. Bapak Ibu perhatikan kata-kata saya. Saya nyebutnya cerdik belum tulus. Tulus belum cerdik. Apa arti kata belum? Belum itu akan bisa menjadi cerdik dan akan bisa menjadi tulus. Nanti ada syaratnya. Kita lihat nanti bagaimana caranya. Kalau Bapak Ibu merasa saya masih konyol Pak. Saya masih bodoh Pak. Nanti ada obatnya Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke? Tunggu sampai ibadah selesai. Tapi mari kita lihat contoh yang pertama. Ini contoh orang cerdik. Orang benar. Cerdik. Tapi belum tulus. Saya ambil dari satu tokoh Alkitab. Namanya Yudas. Saya akan ambil ketika Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara-tentara imam-imam besar. Ini ayatnya. Dari Markus 14 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Markus 14 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan Bapak Ibu ke depan ya. Perhatikan ke depan, mesti fokus nih. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Ingat tuh, ini salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Selanjutnya, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan bawalah dia dengan selamat. Ayat yang ke-45. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus. Dan berkata, Rabi. Lalu mencium dia. Ayat yang 46. Maka mereka, para tentara itu memegang Yesus dan menangkapnya. Bapak Ibu, gimana mendengar cerita ini? Yudas orang benar bukan? Dia adalah 12 murid Tuhan Yesus. Yang tadi Bapak Ibu jangan lupa, yang sudah diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, betul? Ini kan ke-12, ini kan salah satu ke-12 muridnya waktu itu. Jadi dia orang benar. Dia cerdik gak? Cerdik gak? Pinter gak? Pinter. Tidak ada satu orang pun selama ini yang menyadari kalau Yudas itu nanti akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi selama ini dia sudah berhubungan Bapak Ibu dengan kepala-kepala gitu ya. Karena dia mata duitan dan bisa juga
ini kan bendahara ya, jangan-jangan uangnya juga sudah dikorupsi tanpa seorang pun menyadari, kecuali Tuhan Yesus ya. Tanpa seorang pun menyadari bahwa dia berbuat itu. Jadi sebetulnya dari segi kecerdasan, cerdiknya luar biasa ya namanya Yudas ini. Tapi dia tidak tulus. Jadi Yudas masuk kategori apa? Cerdik tapi tidak tulus, dia masuk kategori licik. Ini namanya Yudas. Oke, contoh ya, ini contoh-contoh nih. Oke, sekarang mari kita masuk ke contoh yang kedua. Orang benar, tulus, tapi belum cerdik. Orang itu adalah, dengan segala hormat saya kepada beliau, namanya adalah Musa. Oh, sabar ya, Bapak Ibu. Musa, sekali lagi ya, bodoh dalam satu momen itu manusiawi. Musa, nanti kita akan baca ayatnya. Dalam momen itu, menurut saya dia masih bodoh. Dan tapi syukurnya dia mau diajar. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya ada di Keluaran 18, 13 sampai 23. Oke, saya akan bacakan setengah, nanti saya akan langsung loncat ke ayat 23 karena waktu kita tidak banyak. Tapi ini kejadiannya, Keluaran 18, 13 sampai 23. Saya bacakan Bapak Ibu. Ini menurut saya pada saat momen ini Musa masih bodoh. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Bayangkan ya, antrian itu dari pagi sampai petang, berdiri mereka. Rakyat untuk ketemu dengan Musa. Ketika mertua Musa lagi datang nih. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah, iya di sini siapa? Mertua Musa siapa? Katro. Mertua Musa, Yitro. Oh, hati-hati ngomongnya, Yitro. Mertua Musa namanya Yitro datang dan dia berkata begini. Mertuanya datang nih. Apakah ini yang kamu lakukan kepada bangsa itu? Kata Yitro kepada Musa. Mengapakah engkau seorang diri saja duduk sedangkan seluruh bangsa ini berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada Yitro, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Jadi bangsa itu datang, kalau gini gimana Musa? Musa tanya kepada Tuhan, oh jawabannya begini. Kalau ini bagaimana Musa? Tanya kepada Tuhan, jawabannya begini. Jadi begitu. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lainnya. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Perhatikan ayat yang 17, ini punchline-nya. Lihat betapa beraninya Yitro. Mertua Musa itu menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Coba bayangkan. Bapak Ibu mesti bayangin, imajinasiin. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi Musa. Lalu mertua Anda datang bilang, tidak baik, coba. Bapak Ibu jangan salah loh ya. Musa waktu itu adalah orang yang rohaninya udah paling top. Apa tandanya? Dia bisa ngomong langsung sama Tuhan. Yitro yang boleh dibilang rohaninya di bawah Musa. Dan dia berani-beraninya bilang kepada Musa, tidak baik apa yang kamu lakukan itu. Coba kalau Bapak Ibu jadi Musa gimana? Tidak baik apa yang aku lakukan. Kamu katro atau gimana? Tidak baik. Hei, kamu tahu aku ini Musa. Saya itu bisa bicara langsung sama Tuhan. Ya toh? Kalau yang saya lakukan ini tidak baik, kenapa Tuhan gak ngomong langsung sama saya? Bilang bahwa ini tidak baik. Tuhan gak pernah ngomong apa-apa sama saya. Berarti ini baik di mata dia. Kamu datang, dasar mitoha. Ups, enggak. Bukan, itu guyon. Betul kan? Tapi kan begitu kan? Bapak Ibu kebayang maksud saya? Tapi saya bersyukur Musa punya spirit yang mau diajar. Mari kita lihat ayat lanjutannya. Coba kita lihat. Masih lanjutannya Yitro bilang gini, engkau akan menjadi sangat lelah. Dia ngasih tahu engkau itu nanti lelah loh, karena engkau juga lelah. Baik engkau maupun bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Singkat cerita Bapak Ibu, Yitro nanti bilang kamu mesti pilih pemimpin buat 1000 orang, pemimpin buat 500 orang. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya. Pemimpin buat 100 orang dan pemimpin buat 50 orang. Dan semua dilakukan oleh Musa. Saya langsung ke ayat ke-23. Kesimpulannya begini. Kata Yitro, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Dengan melakukan ini, engkau tidak akan lelah, bangsa Israel pun tidak akan lelah. Tidak perlu ngantri dari pagi sampai sore, tapi kamu harus melakukan ini. Buat saya, pada saat momen itu, Musa masih bodoh. Tapi pada saat momen itu juga ada orang yang namanya Yitro. Ngasih tahu yang betul itu seperti apa. Dan saya bersyukur Musa ternyata dia mau menerima ajaran itu. Bapak Ibu saya mau tanya, Musa itu kurang tulus apa coba orangnya?
Betul gak? Dia kan tulus banget. Bapak Ibu masih ingat di Bilangan, Musa bilang begini loh di Bilangan. Tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi yang lebih lembut hatinya daripada aku. Itu Musa yang nulis. Jadi secara hati dia lembut banget, Bapak Ibu, dan dia tulus banget. Cuman mohon maaf sekali lagi saya boleh bilang, di sini di momen itu dia masih bodoh. Bodoh untuk satu waktu menurut saya nggak apa-apa. Bodoh terus-terusan yang nggak boleh. Bapak Ibu, semakin kita mau diajar, kita punya kerendahan hati mau diajar, dikasih tahu sama orang, kita akan semakin cerdik. Masalahnya kita terlalu egois. Terlalu malu, terlalu ego gitu. Lu siapa ngasih tahu gua? Untung Musa nggak seperti itu. Dia mau mendengarkan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau bilang, boleh ke slide-nya. Masih bodoh di sini Musa, tapi untungnya dia mau mendengarkan sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, bagaimana caranya? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana caranya Pak Andi? Saya mau jadi orang yang bijaksana. Saya masih ini Pak, sekarang saya masih ini Pak. Tadi bagaimana caranya menjadi orang bijaksana? Firman Tuhan sudah memberitahu jawabannya apa. Catat baik-baik Bapak Ibu. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat. Dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kunci untuk menjadi orang yang bijak adalah kita mau mendengarkan nasihat dan mau mendengarkan didikan. Dalam bahasa yang lain, kalau saya konversi dalam bahasa yang negatif. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau dinasehatin, Bapak Ibu tidak mau dididik, Anda akan selamanya entah jadi orang konyol, entah jadi orang licik, atau entah jadi orang bodoh. Didikan dan nasihat itu sangat penting. Mas, pertanyaan berikutnya. Nasihat dan didikan dari siapa yang mesti kita dengar? Nasihat dan didikan dari siapa yang mesti kita dengar? Yang pertama jawabannya dari firman Tuhan. Udah pasti. Pertama itu. Apalagi kita orang benar kan. Jadi yang pertama yang mesti kita lihat. Nasihat dan didikan dari firman Tuhan. Alasannya apa? Alasannya saya ambil dari ayat ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini bukti bahwa firman Tuhan bisa mendidik dan bisa menasihati kita. Mari kita baca ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang pertama yang mesti kita lihat adalah nasihat dari firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu luar biasa loh. Selain membuat kita menjadi domba, ini kan firman Tuhan kan ya. Kalau kita menjadi orang benar kan firman Tuhan. Selain kita menjadi domba, firman Tuhan bisa membuat kita menjadi cerdik. Dan firman Tuhan juga bisa membuat kita menjadi tulus. Karena ini adalah bijaksana. Itu yang pertama. Nasihat bisa juga datang dari, yang kedua, dari siapapun dan apapun. Dari siapapun dan dari apapun. Selama itu benar. Kita bisa belajar dari orang dunia. Musa tadi belajar dari Yitro. Yang mohon maaf secara kerohanian memang lebih tinggi Musa, betul gak? Jadi kita bisa belajar dari orang dunia. Yang tidak boleh itu serupa dengan dunia. Tapi belajar kita boleh. Dari siapapun selama itu benar. Jadi kita bisa belajar dari siapapun. Dan kita bisa belajar dari apapun. Apa itu maksudnya apapun? Kita bisa belajar kadang-kadang kita lagi nyeterin ada reklame kan. Yang berkata dilarang ini. Wah, dilarang pegang handphone selama dalam nyetir. Itu kan sebetulnya ajaran yang betul, nasihat yang betul. Tapi kalau kita nggak mengabaikan itu, kita tetap aja begini, kita bisa jadi orang konyol kecelakaan. Betul, jadi bisa jadi apapun. Bahkan Bapak Ibu ingat kisah Bileam? Tuhan pakai apa untuk mengingatkan Bileam? Hati-hati nih, saya tuh suka Pak Baliut. Keledai, bukan kedelai ya. Tuhan pakai keledai untuk mengingatkan yang namanya Bileam. Jadi kita bisa dengar dari apapun dan kita bisa mendengar dari siapapun. Itu kunci kalau kita mau menjadi orang bijak. Karena nasihat bisa datang dari siapa saja ya. Bapak Ibu, kalau masalah cerdik biasanya orang gak punya isu. Cerdik itu lebih jelas. Oh, yang penting baca buku, yang penting ilmunya banyak, itu cerdik. Yang orang seringkali sulit adalah tulus itu gimana ningkatinnya. Karena tulus itu gak kelihatan. Tulus itu adanya di dalam soalnya. Niat orang, betul gak? Niat gak kelihatan loh. Waktu kita bisnis sama orang gitu. Kita gak bisa tahu niatnya baik apa enggak. Nanti setelah berjalan waktu kita ditipu. Baru kita bisa bilang niatnya dari awal jelek. Tapi waktu dari awal-awal. Dari awal-awal kita gak tahu niatnya, betul gak? Nah, sulit melihat ketulusan, sulit. Tapi saya mau kasih tip nih Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu.
Saya nggak ngomongin orang lain, buat Bapak Ibu. Pak Andi, gimana saya tahu Pak kalau saya itu sudah tulus apa enggak? Ini tipsnya. Jadi kalau umpamanya Anda mesti ngambil keputusan ya, atau Anda mesti melakukan apapun. Saya tahu saya mesti mengambil keputusan ini Pak, karena saya cerdik nih, baca buku segala macam. Tapi saya ragu Pak, ini saya melakukan ini tulus apa enggak nih? Nah ini tipsnya, oke? Siap, catat baik-baik nih Bapak Ibu, saya yakin ini berguna. Boleh selatnya? Ini namanya uji ketulusan. Ini taunya, bagaimana Anda tahu sudah tulus apa enggak? Pertanyaannya pertama, jawab aja pertanyaan ini. Pertama, yang Anda lakukan itu, yang Anda mau putusan itu, pertanyaan pertama, merugikan diri sendiri enggak? Mohon maaf nih kalau di kampus, di sekolah. Kalau Anda nyontek, pakai pertanyaan ini, merugikan diri sendiri enggak kalau nyontek? Oke, yang kedua, kalau ini sudah, enggak Pak. Oke, yang kedua, merugikan orang lain enggak? Tanya aja dua pertanyaan ini. Kalau salah satu dari pertanyaan ini Anda jawab ya, berarti Anda belum tulus. Kalau Anda belum tulus, berarti ketulusan Anda kecil, artinya either Anda orang licik atau Anda orang konyol. Karena ketulusannya ada di kategori yang rendah. Ingat, saya ulangi Bapak Ibu. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain atau tidak. Selama jawabannya tidak, berarti niat Anda sudah tulus. Saya ulangi sebentar sebagai penutup. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Jadi, jadilah orang benar lebih dahulu. Dalam hidup, jadi orang benar. Takut akan Tuhan dulu, terima Tuhan Yesus. Setelah itu, jadilah orang cerdik. Dan jadilah orang tulus. Ini yang diperlukan dalam hidup. Jadi kemana-mana teh musik kieu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu saya punya rumus. Rumus ini yang saya harap Bapak Ibu bisa ingat. Benar dikali bijak berhasil. Berhasil di mata manusia dan berhasil di mata Tuhan. Dan ingat, itu perkalian bukan penjumlahan. Salah satunya 0, Anda tidak akan berhasil. Pak Andi saya benar, tapi bijaknya 0. Berarti Anda cuma berhasil di mata Tuhan. Ya kan? Orang benar, tapi nggak bisa mencapai maksimal full potensial gitu. Karena datang ke dunia mungkin dilicikin segala macam, Bapak Ibu menjadi korban. Pak Andi saya sudah bijak, tapi kalau Anda tidak benar, Anda mungkin kaya, Anda mungkin dipandang sukses oleh dunia. Tapi di mata Tuhan, Anda masih orang gagal. Dibutuhkan benar dan bijak supaya Anda berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia. Haleluya, amin. Semoga memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak.